Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Sahabat, selamat datang di channel Al-Zuhir Cerita Islami. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan sifat dalam amal, yakni sifat kedua, yaitu ikhlas. Hari ini penting kita waspadai diri kita agar jangan sampai tergelincir oleh amal kita sendiri. Setan ini selalu berbuat usaha selama 24 jam bagaimana iman dan amal kita rusak, walaupun itu hanya bergeser sedikit saja. Itu sebabnya penting kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak sampai terjebak oleh setan. Jika ada rasa aman terhadap amal, segera ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya untuk taat selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan yang ada kita perbuat, yakinilah bahwa itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Nabi SAW pernah berkata, bahkan untuk mengangkat kedipan mata sekalipun, ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa kita mampu beramal. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita, sehingga kita ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal. Jika ada yang memuji, kita kembalikan pujian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak dipuji. Kita ini tidak bisa buat apa-apa, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah yang pantas dipuji. Jangan pernah merasa mampu untuk beribadah, karena semua ibadah ini atas pertolongan Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ada seorang abid ahli ibadah yang 300 tahun dia beribadah dengan penuh ketaatan. Kerjanya sujud, zikir, dan hanya memakan kurma yang tumbuh di pinggiran sungai tempat dia sholat. Dia mengeluh dengan derajat surga yang Allah kasih. Lalu Allah keluarkan abid itu dari surga, dan Allah tanya, siapa yang memberimu makan dari tumbuhan yang dapat mengeluarkan kurma setiap hari? Dari mana engkau mendapatkan kekuatan dalam beribadah? Siapa yang memberimu udara untuk bernafas? Lalu abid itu menjawab, engkau ya Allah. Sehingga abid itu bertobat dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, semua keadaan dan semua kemampuan ini adalah Allah yang buat dengan iradatnya, keinginannya. Jadi kalau ada orang yang tersesat dari jalan yang lurus, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkannya. Itulah sebabnya iblis ketika diminta pertanggungjawabannya, dia bilang, saya hanya bisa menggoda. Tetapi perbuatan dosa itu adalah kemauan orang tersebut. Nabi pun diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala doa untuk mempertahankan hidayah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Suatu hari Imam Syafi'i rahmatullahi alaih bertemu dengan iblis. Lalu iblis itu berkata, apakah pendapatmu tentang saya, kalau saya ini adalah ciptaan Allah? Jalan hidupku Allah yang menentukan, sifat yang ada dalam diriku Allah yang memberikan, tempat akhir tinggalku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan. Menurutmu apakah aku ini zalim? Lalu Imam Syafi'i menjawab, jika Allah menciptakan kamu menurut kemauanmu, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim. Sedangkan Allah Maha Suci dan Allah tidak zalim. Lalu iblis menjawab, jawabanmu benar. Tahukah engkau asbab pertanyaanku ini? Sudah 80 orang ulama aku sesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah zalim. Yang zalim itu kita, yaitu yang selalu menentang Allah dan bertindak menurut kemauan kita. Kemauan manusia ini selalu mengikuti nafsu, sehingga manusia ini mempunyai kecenderungan merusak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti kemauan kita, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suci lagi, karena Allah sudah merusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan tidak merusak. Sedangkan yang merusak itu adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hidup ini menurut kemauan Allah, bukan kemauan makhluknya. Penting kita sandarkan kemauan kita kepada kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru benar.
bukan hidup menurut kemauan kita, tetapi menurut kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisanya hanya mempertanyakan kemauan Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, Allah ini tidak akan ditanya. Kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga prasangka baik kepada Allah. Kalau Allah sudah tentukan surga buat kita, maka semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sahabat bertanya, jika Allah Subhanahu wa taala menentukan surga dan neraka untuk kita, buat apa kita beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah kamu sudah tahu di mana Allah tempatkan kamu? Beramal saja. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan surga untukmu, nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kamu dalam beramal. Dalam setiap amal yang kita lakukan, setan ini akan membuat 7 usaha atas amal kita. Yang pertama, usaha setan laknatullah alaihi adalah usaha menghalangi seseorang dari beramal, lalu disibukkan dalam perkara yang lain. Yang kedua, jika beramal akan dibuat tergesa-gesa, biar tidak sempurna amalnya. Yang ketiga, dibuat malas atau menunda-nunda dalam beramal agar tidak istiqomah. Yang keempat, ditipu dari amal besar ke amal yang kecil. Yang kelima, beramal sembunyi-sembunyi, tetapi dalam hatinya ingin diketahui orang banyak. Yang keenam, dibuat merasa bahwa dia telah berbuat amal. Itulah uzub. Yang ketujuh, dibuat dia tidak yakin pada amal-amalnya. Jadi usaha atas keikhlasan ini bukanlah perkara yang mudah, karena setan mengetahui bahwa amal yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas hanya kepada Allah. Kalaupun kita lewat godaan setan ini, maka amal kita akan diseleksi di 7 langit sebelum amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal tertolak di langit pertama asbab adanya ghibah. Yang kedua, amal tertolak di langit yang kedua asbab mengharapkan keduniaan. Yang ketiga, amal tertolak di langit yang ketiga asbab takaburnya atau sombong. Yang keempat, amal tertolak di langit keempat asbab adanya ujub atau rasa aman dan mampu. Yang kelima, amal tertolak di langit yang kelima asbab adanya hasad dan dengki. Yang keenam, amal tertolak di langit keenam asbab tidak ada rasa mahabbah kepada manusia. Yang ketujuh, amal tertolak di langit yang ketujuh asbab ada sum'ah dan riya. Lalu ada satu amal yang lolos sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi atau niat dari amal itu. Jika ada ketidakikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang amal itu, walaupun amal itu sudah lolos sampai ke langit ketujuh. Tidak diketahui oleh para malaikat. Niat dalam hati dari si hamba ketika beramal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ikhlasnya seorang dalam beramal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari jin, malaikat, dan manusia tidak ada yang bisa tahu niat atau keikhlasan dari amal-amal itu. Ada sebuah kisah percakapan seorang wali Allah yang bernama Junaid al-Baghdadi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Wahai Junaid, ketika aku berikan kesenangan di dunia, maka 90% dari manusia lari dariku, sehingga yang tinggal hanya 10% dari jumlah manusia. Yang kedua, ketika aku berikan kesusahan di dunia, maka 90% dari yang tersisa tadi lari dariku, sehingga tinggal 10% dari jumlahnya. Yang ketiga, ketika aku nampakkan surga, maka 90%-nya lari dari manusia, yang tersisa tadi lari dariku, sehingga tinggal 10% dari jumlahnya. Yang keempat, ketika aku nampakkan neraka, maka 90%-nya lagi lari dariku, sehingga yang tersisa hanya 10% darinya. Yang kelima, sisanya aku uji lagi mereka dengan cobaan-cobaan, maka larilah dari mereka 90% dari sisanya, hingga hanya tertinggal 10%-nya. Yang keenam, maka sisa dari yang lari dariku inilah yang sebenar-benarnya hambaku yang ikhlas
dan hanya mengharap ridhoku. Mereka diberi kesenangan di dunia, tidak lari dariku. Diberi kesusahan di dunia, tidak lari dariku. Diberi surga, tidak lari dariku. Diperlihatkan neraka, tidak lari dariku. Aku uji mereka dengan cobaan-cobaan, tidak lari dariku. Mereka inilah yang sebenar-benarnya hambaku. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, karena mengharapkan surga, ikhlasnya para pedagang. Yang kedua, karena takut kepada neraka, ikhlasnya seorang hamba. Yang ketiga, karena malu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya ikhlas. Ciri-ciri orang yang sudah sampai pada tingkatan malu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya mau minta apa, maka dia akan bingung memintanya, karena dia merasa apa yang dia butuhkan semuanya sudah ada, sehingga dia malu untuk memintanya yang namanya dunia, dan hanya bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya hanya bersyukur saja dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalnya tidak bisa melebihi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia malu untuk meminta yang lain. Janganlah hanya meminta keduniaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini hina dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada dunia ini. Barang siapa yang meminta dunia kepada Allah, ini seperti meminta kotoran kepada raja, maka raja akan tersinggung. Mintalah kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertolongan Allah untuk keluar dari masalah. Nabi SAW bersabda mafhumnya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Muaz, jagalah keikhlasan, karena keikhlasan ini dapat membuat amal yang kecil menjadi besar. Ikhlas ini dapat membuat amal besar menjadi kecil, dan amal kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ini semuanya akan Allah Subhanahu wa taala hisab kebenarannya. Jadi dalam beramal ini penuh dengan perjuangan, dan kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa melewati rintangan-rintangan dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar senantiasa membenci daripada dunia, sehingga kita merindukan akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu yang senantiasa mencintai akhirat dan tidak menginginkan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.